Selamat datang kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sebelum adanya pistol atau senapan, senjata tajam adalah pilihan utama bagi para tentara yang pergi berperang. Salah satu yang paling utama adalah pedang. Dengan pedang, para tentara dapat dengan efektif menebas para musuh dalam pertarungan satu lawan satu. Selain ketajamannya, pedang yang dibawa melambangkan kuasa dan otoritas yang menciutkan nyali para lawan. Oleh karena itu, para penguasa zaman dahulu juga terkenal akan senjata yang dibawanya ke medan perang. Dan inilah pedang-pedang yang terkenal di seluruh dunia yang mengukir sejarah peradaban. Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyibak misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan pembahasan kita akan terus berlanjut, maka dari itu silakan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini. Jika sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu channel ini. Khopesh. Khopesh adalah salah satu pedang paling berpengaruh yang muncul pada zaman perunggu. Ditempa sejak masa kerajaan baru Mesir. Pedang Khopesh yang berakar dari kata HPS yang berarti kaki sesuai dengan bentuknya, memiliki sabit pengait di luar bilah pedangnya. Selain Mesir, pedang Khopesh juga dipakai oleh kaum Israel. Menurut interpretasi prasasti Herring atau Stele of Vultures, Raja Sumeria, Eannatum dari Lagash digambarkan menggunakan Khopesh dalam peperangan. Sehingga pedang tersebut bisa telusuri asalnya hingga 2500 sebelum Masehi. Dan jika orang Sumeria juga memakainya, kenapa sejarah mencatat pedang ini berasal dari Mesir? Pedang ini biasanya ditempa dari perunggu dengan panjang 50 cm hingga 60 cm dan diyakini datang ke Mesir melalui para saudagar dari Timur Tengah. Selama periode kerajaan baru Mesir, Khopesh menjadi senjata militer wajib dan disukai karena kemampuannya dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, senjata ini terkenal dari Mesir. Selain militer, Khopesh juga memiliki nilai sakral dalam kebudayaan Mesir. Pedang ini sering digambarkan dalam seni hieroglif atau dimasukkan ke dalam sarkofagus figur Mesir terkemuka, terutama para Firaun. Salah satu contohnya adalah Firaun Tutankhamun yang dimakamkan bersama dua pedang Khopesh dengan ukuran berbeda. Sayangnya, Khopesh akhirnya tidak dipakai lagi sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Ulfberht. Pedang Ulfberht dari abad ke-9 adalah senjata yang menjadi saksi bisu keganasan kaum Viking saat menjara benua Eropa. Sementara hanya beberapa dari tentara Viking terpilih yang membawa pedang, bukti sejarah menunjukkan bahwa pedang tersebut merupakan bilah yang terlalu modern untuk zamannya. Uniknya, pedang ini diukir dengan tulisan plus VL-Berth plus T atau Ulfberht. Karena itulah namanya disebut dengan Ulfberht. Pedang Ulfberht ditempa dari baja karbon tinggi dan terkenal karena daya serang, fleksibilitas, dan ketajamannya yang melebihi pedang di zamannya. Dari segi ukuran, Ulfberht memiliki panjang 91 cm dan berat yang cukup ringan, yaitu 1,2 kg. Terdapat sekitar 170 pedang Ulfberht yang berasal dari abad ke-9 hingga ke-11 Masehi. Kebanyakan dari pedang Ulfberht berasal dari Norwegia dan Finlandia, dan Ulfberht hilang di telan bumi. Menghilang dari benua Eropa hingga muncul kembali saat revolusi industri tahun 1760 sampai 1850. Katana. Untuk perlu diketahui bahwa katana pertama kali dikembangkan pada zaman Muromachi, yaitu pada tahun 1336 sampai 1573. Pedang katana menjadi senjata pilihan para samurai mengabdi untuk melindungi para daimyo. Pada masa itu, samurai terbaik dikenal karena kemampuannya untuk menebas musuh dengan sekali tebas. Baik untuk para samurai dan masyarakat Jepang dari dulu hingga sekarang, katana dihormati sebagai suatu karya seni yang berharga. Pedang katana yang paling terkenal hingga saat ini adalah Honjo Masamune.
Sebenarnya katananya bernama Masamune dan dianggap sebagai sesepuh katana. Masamune ditempa sekitar abad ke-13 atau abad ke-14 oleh pengrajin pedang legendaris, yaitu Goro Nyuda Masamune. Nama Honjo sendiri dianggap sebagai salah satu bilah Jepang paling indah yang pernah dibuat di masa Kesogunan Tokugawa. Dan pedang itu jatuh ke tangan Honjo Shigenaga, seorang samurai suruhan Uesugi Kenshin pada abad ke-16. Dan Honjo Masamune kemudian terus diwariskan hingga akhirnya hilang pada masa Perang Dunia Kedua setelah dipegang oleh Tokugawa Ieyasu. Dan pada tahun 1939, Jepang menyatakan Honjo Masamune sebagai pusaka nasional untuk menambah aspek legendarisnya, dan hingga saat ini Honjo Masamune belum ditemukan. Gladius. Selain pemimpin yang ambisius, Kekaisaran Romawi juga terkenal akan tentaranya dan senjata mereka, yaitu pedang gladius. Beberapa belati militer zaman sekarang juga terinspirasi oleh bentuk gladius. Sejarah revolusi yang dilakukan oleh Gaius Marius pada tahun 107 sebelum Masehi, pedang gladius menjadi salah satu senjata wajib para tentara Romawi yang dilengkapi oleh tombak, lembing, belati, dan anak panah. Tidak kalah dari tombak dan perisai mereka yang indah, gladius ikut membantu tentara legiun Romawi untuk menaklukkan cekungan Mediterania. Desain gladius berevolusi selama berabad-abad, tetapi gladius umumnya memiliki ujung yang tajam dan bilah pedang yang kokoh hasil tempaan dari baja bermutu tinggi. Gladius sendiri memiliki berat 1 kg dan panjang hingga 85 cm dengan bilas panjang 68 cm. Dalam buku yang berjudul From Summer to Rome, pada tahun 1991, sejarawan Richard E. Gabriel dan Karen S. Metz menganggap pedang gladius sebagai salah satu senjata yang memakan korban terbanyak sebelum ditemukannya senapan. Di tangan serdadu Romawi yang sangat terlatih, gladius adalah senjata paling mematikan dari semua senjata yang diproduksi oleh tentara kuno. Pedang ini menewaskan lebih banyak tentara daripada senjata lain dalam sejarah, sampai penemuan senapan. Tulis Gabriel dan Metz. Yang juga menarik adalah Falcata. Pedang paling terkenal dalam sejarah terakhir adalah Falcata. Ketika kita melihat bentuk pedang ini, mungkin kita akan teringat dengan pedang yang dipakai oleh pasukan Sparta dalam menghalau pasukan Persia di film 300. Namun ternyata pedang ini sama sekali berbeda. Bentuknya memang mirip dengan kopis, namun pedang yang digunakan oleh para tentara Sparta dari Nani. Nyatanya, Falcata adalah pedang yang digunakan oleh prajurit Celtiberia di sebelah selatan semenanjung Iberia, yang sekarang adalah Spanyol. Nama Falcata berasal dari bahasa Latin yaitu falcatus yang berarti berbentuk elang. Dibuat dari besi atau baja berkualitas tinggi, bilah Falcata dibuat unik. Bilah bermata tunggal berdekatan dengan gagang, dan bilah bermata dua dibuat di dekat ujungnya. Falcata dirancang untuk menggabungkan kekuatan memotong seperti kapak dengan kemampuan menebas seperti pedang. Saat Perang Punisia kedua, Falcata mendapatkan reputasinya di mata Jenderal Hannibal. Sampai-sampai yang menyuruh seluruh pasukan Kartagonya agar memakai Falcata sebagai senjata utama. Senjata ini efektif untuk pertarungan jarak dekat, dan Hannibal juga patut berterima kasih pada Falcata saat mengalahkan pasukan Romawi di Cannae pada 216 sebelum Masehi. Dan itulah pedang-pedang yang ikut membentuk sejarah bersama persenjataan lainnya. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.